Dharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat Ranggam. Darah Putra Sanggam, episod ke-9, Kisah Saur Sepuh, produksi Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-36 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Eli Ermawati sebagai Mantili, Liani sebagai Harnum, Maria Untu sebagai Pramita, Petrus Urspon sebagai Gotawa, Bambang sebagai Bentar, Hermawan sebagai Panglima Ringgin, Aspri sebagai Tumenggung Aji Santa, dan Arifin sebagai Tamtama. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-36. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mules karena lucu tidak ada obatnya. Tapi kalau mules karena main thread ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop thread, mules diare dan disentri. Buang-buang air, main thread. Stop thread dengan Entrostop. Mules dan main thread datangnya mendadak. Sini thread, sana thread, apa obatnya? Entrostop alias pil stop thread. Entrostop alias stop thread, obat lengkap dengan 2 khasiat. Nomor 1, stop main thread. Nomor 2, segarkan badan. Stop thread, makanya makan dimakan, tapi yang kotor-kotor jangan dinyakal. Dan ingat, sediakan selalu Entrostop alias pil stop thread, jaminan keamanan perut Anda. Stop thread dengan Entrostop. Bilangin yang lain ya, Entrostop alias pil stop thread, produksi Kalbe Pharma. Reset. Pada kisah yang lalu dikisahkan Raden Bentar yang memiliki otak yang cemerlang dan punya kegemaran yang sangat baik, yaitu gemar membaca sehingga pengetahuannya sangat luas. Bahkan sering membuat orang kagum sebab jalan pikirannya hampir dapat menyamai kaum cerdik cendekiawan yang sudah dewasa. Ketika ikut dengan ibunya berkunjung ke keraton, prajurit penjaga kamar buku kewalahan mencegah Raden Bentar yang memaksa ingin masuk ke kamar buku yang tidak boleh sembarangan dimasuki oleh orang. Untunglah Brahma Kumbara penuh pengertian, sehingga prajurit pengawal kamar buku itu hatinya menjadi lega, sebab Tuanku Brahma tidak murka. Buku apa yang diambil oleh Bentar dari kamar buku, Kanda Brahma? Buku Bagawat Gita. Bentar. Kau terlalu berani. Buku Bagawat Gita itu buku penuntun menuju kesempurnaan jiwa.
belum saatnya, anakku? Biarlah Dinda. Barangkali dia mau jadi ahli pikir. Kanda, selalu dibiarkan. Bentar terlalu dimanja, jadinya begitu. Kelakuannya itu tidak berbahaya, Dinda Pramita. Jadi tidak perlu dicegah. Tapi buku itu terlalu berat. Bentar belum cukup umur untuk membaca ilmu pengetahuan yang berat-berat. Tapi tidak ada salahnya. Kita nanti menguji dia. Menguji? Iya. Aku ingin tahu sampai di mana daya tangkap pikirannya. Pengawal, daulat tuanku. Raden Bentar berkata apa saja kepadamu? Katanya pinjam buku sebentar. Besok aku kembalikan. Begitu sabdanya tuanku. Besok dikembalikan? Daulat tuanku. Demikianlah sabda Raden Bentar. Kitab Begawat kita itu buku yang tebal. Apakah Bentar sanggup membaca buku itu hanya 1 hari? Ya, tapi baiklah. Besok kita lihat. Bentar. Ya, Ibunda. Sini. Ya, Ibunda. Kok wajah Ibu muram? Ibu marah? Iya. Ibu marah kepada Bentar? Iya. Kenapa Ibu marah kepada Bentar? Kamu harus tahu kenapa Ibu marah. Kemarin Bentar masuk ke kamar buku. Lalu kesalahanmu yang utama? Tidak mohon izin kepada Ayahanda Raja. Nah, kau sudah tahu kesalahanmu. Jadi kau juga harus tahu apa akibatnya. Bentar harus dihukum. Bagus. Turun ke halaman dan berdiri di sana. Di bawah pohon sawo kecik. Tidak boleh pergi sebelum ibu memberi titah. Daulat, Ibunda. Jung, Raden Bentar itu berdiri seperti patung di bawah pohon sawo kecik. Sedang apa dia ya? Dihukum? Dihukum dia? Iya, dihukum oleh ibunya, Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Perkara apa sampai dihukum? Katanya kemarin pagi masuk ke kamar buku. Kamar buku? Tanpa mohon izin dulu kepada ayandanya, Tuanku Brahma. Kasihan dia. Tapi Gusti Permaisuri Dewi Pramita itu galak ya? Bukan galak dia, tapi menanamkan disiplin. Tapi kan Raden Bentar itu anak kecil dan juga anak raja. Kalau hanya masuk ke kamar baca, bukan kesalahan yang besar kan? Justru disinilah artinya menanamkan pengertian disiplin. Oh. Sekaligus memberikan pelajaran ilmu tata hukum. Oh iya. Sebab baik kesalahan kecil atau kesalahan besar, namanya tetap kesalahan. Jadi harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Iya ya. Nah, apalagi Raden Bentar seorang putra raja. Dia sebagai calon pemimpin harus tahu benar apa artinya hukum. Jadi nanti kalau dia sudah dewasa dan menjadi raja, Ya. tidak menjadi raja yang lalim dan sewenang-wenang, melainkan seorang raja yang adil dan bijaksana. Iya. Benar kan? Benar. Iya. Bentar. Daulat, Ibunda. Cukup. Daulat, Ibunda. Nah, kau sudah menjalankan hukumanmu, Bentar. Sekarang kau sudah bebas. Daulat, Ibunda. Sekarang cuci kaki dan tanganmu yang bersih, ya. Lalu mandi. Setelah mandi, makan. Sesudah makan, naik ke istana, menghadap kepada Ayahanda Brahma. Mengerti? Daulat, Ibunda. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mules karena lucu, tidak ada obatnya. Tapi kalau mules karena mencret, ada obatnya.
ada lagunya lagi. Stop threat, mules diare dan disentri, buang-buang air, mencret. Stop threat, dengan intro stop. Mules dan mencret datangnya mendadak. Sini threat, anak threat, apa obatnya? Intro stop, alias Bill stop threat. Intro stop, alias stop threat. Obat lengkap dengan 2 khasiat. Nomor 1, stop mencret. Nomor 2, segarkan badan. Stop threat dengan intro stop. Bilangin yang lain ya. Intro stop alias Bill stop threat. Produksi Kalbe Farma. Reset. Daulat, Ayahanda. Duduklah, Bentar. Daulat, Ayahanda. Wah, kau nampak segar. Sudah makan? Sudah, Ayahanda. Bentar, kau mengerti kenapa dihukum oleh ibumu? Saya memasuki kamar buku tanpa mohon izin kepada Ayahanda. Bagus. Lalu selanjutnya, bagaimana janjimu? Bentar berjanji, Bentar tidak akan melanggar peraturan. Bagus. Nah, sekarang Ayahanda akan mengujimu. Menguji? Ya. Kau mengambil buku Begawat kita, bukan? Betul, Ayahanda. Dan kau membacanya hanya dalam 1 hari. Betul, Ayahanda. Tamat? Tamat, Ayahanda. Nah, di sini sudah berkumpul Patih Kutawa, bibimu Dewi Mantili, kemudian bibimu Dewi Harnum, lantas ibumu sendiri. Juga hadir Panglima Ringkin dan Tumenggung Aji Santa. Duh, banyak sekali. Iya, kami semua kagum bahwa kau bisa menamatkan buku Begawat kita hanya dalam 1 hari. Tapi juga agak ragu dan bimbang. Bahkan sedikit tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Saya benar-benar membacanya sampai tamat hanya 1 hari. Nah, untuk membuktikan ucapanmu, kau harus diuji. Saya bersedia, Ayahanda. Kalau kau bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan benar, maka kau akan diberi hadiah. Hah? Benarkah? Hadiah apa, Ayahanda? Raimas Patikotawa, kau akan memberi hadiah apa? Kantung rotan buatan Selimbar. Wah, sungguh menyenangkan. Rai Mantili, kau akan memberikan hadiah apa? Gelang batu pualam. Duh, betul Bibi Mandili. Benar. Tapi kau harus bisa menjawab semua pertanyaan. Akan saya jawab. Lalu Adinda Dewi Harnum, Adinda akan memberikan hadiah apa? Sepasang terompah kulit kijang. Oh, terima kasih Bibi Harnum. Tapi jawab dulu pertanyaan Ayahanda Raja. Tentu Bibi Harnum. Lalu Panglima Ringkin, apa hadiahmu? 1 ekor kuda jantan dari Jampang. Hah? Kuda Jampang? Aku segera ingin menungganginya. Tentu, Raden. Tapi Raden harus tepat menjawab semua pertanyaan. Saya akan menjawab dengan benar, Paman Panglima. Dan kau, Tumenggung Aji Santa, hadiah apa yang akan kau berikan kepada anakku? Daun lontar 100 keping. Hore! Aku akan punya daun lontar 100 keping. Aku akan menulis sebuah buku yang panjang. Tapi Raden, harus benar di dalam menjawab pertanyaan. Pasti, Paman Tumenggung. Nah, Bentar, ibumu tidak akan menyebutkan hadiahnya. Nanti setelah kau selesai diuji, kau bebas memilih ingin hadiah apa. Bukankah begitu, Adinda Pramita? Benar, Kana Raja. Ibunda harus memberi hadiah yang paling istimewa kepada Bentar. Tentu, Bentar.
Tapi asal kau bisa menjawab semua pertanyaan. Ya, Ibunda. Nah, mari kita mulai. Ayahanda belum memberi hadiah kepada Bentar. Oh, Ayahanda juga harus memberi hadiah, Bentar. Tentu saja, sebab Ayahanda yang akan memimpin sidang ujian ini. Iya, pintar ya, pintar. Ya, baiklah. Ayahanda harus memberi hadiah apa? Saya ingin menunggang burung Raja Wali sahabat Ayahanda, berkeliling sampai ke Pajajaran dan Majapahit. Oh, ya boleh. Bentar, jangan. Nanti kau jatuh. Menunggang burung Raja Wali tidak seperti menunggang kuda. Berbahaya, Bentar. Berdua dengan Ayahanda, Bu. Pasti Bentar tidak akan terjatuh dari angkasa. Kamu ada-ada saja. Tidak apa, Adinda Pramita. Tapi dengan syarat. Kau harus benar dan tepat di dalam menjawab semua pertanyaan. Daulat Ayahanda, saya akan menjawab dengan benar. Bagus. Mari kita mulai. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mules karena lucu, tidak ada obatnya. Tapi kalau mules karena main thread, ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop thread, mules diare dan disentri. Buang-buang air, main thread. Stop thread, dengan intro stop. Mules dan main thread, rasanya mendadak. Ini thread, anak thread, apa obatnya? Intro stop, alias pil stop thread. Intro stop, alias stop thread. Obat lengkap dengan 2 khasiat. Nomor 1, stop main thread. Nomor 2, segarkan badan. Stop thread. Makanya, makan sih makan, tapi yang kotor-kotor jangan dicakap. Dan ingat, sediakan selalu Entrostop alias Bill Stop Thread, jaminan keamanan perut Anda. Stop Thread dengan Entrostop. Bilangin yang lain ya, Entrostop alias Bill Stop Thread, produksi Kalbe Pharma. Reset. Pertanyaan akan dilontarkan secara berkeliling dan bergantian. Mulai dari Raimas Patikotawa, kemudian Panglima Ringkin, lalu Tumenggung Aji Santa. Selanjutnya Adinda Dewi Harnum, Adinda Dewi Pramita, dan Rai Mantili. Dan Ayahandalah sebagai penutup. Daulat Ayahanda, saya siap. Nah, silakan Raimas Patikotawa. Daulat tuanku. Nah, siapa yang mengarang Bagawat Gita? Begawan Abiasa. Benar. Silakan Panglima Ringkin. Daulat tuanku. Begini Raden, Gita Bagawat Gita terdiri dari berapa syair kembar dan berapa baris sloka? 700 buah syair kembar dan 1400 baris sloka. Iya, tepat. Silakan Tumenggung Aji Santa. Daulat tuanku. Raden, kitab Bagawat Gita isinya menuturkan apa saja? Menuturkan kebimbangan hati Arjuna ketika maju ke medan perang Baratayuda. Benar. Nah, silakan Adinda Dewi Harnum. Daulat Kanda, Bentar, isi kitab Bagawat Gita berupa apa? Berupa percakapan antara Arjuna dan Bathara Krishna. Benar. Nah, silakan Adinda Dewi Pramita. Daulat Kanda, Bentar, berapa buah percakapan antara Arjuna dan Bathara Krishna? 18 buah percakapan. Iya, benar. Silakan Rai Mantili. Daulat Kakang Brahma, kitab Bagawat Gita apakah berdiri sendiri ataukah ada rangkaiannya? Bagawat Gita merupakan cuplikan dari kitab Mahabharata. Benar. Sekarang Ayahanda. Silakan Ayahanda.
Bhagavad Gita itu artinya apa? Nyanyian dewa. Apakah nyanyian belaka? Tidak. Lalu, Lebih merupakan pelajaran ilmu kebatinan. mengapa demikian? Karena kitab Bhagavad Gita mengandung intisari yang mempersatukan roh manusia dengan Sang Maha Pencipta. Sekaligus membangkitkan kesadaran jiwa, sehingga akan mengenal siapa dirinya, siapa aku, dari mana aku, dan aku akan kemana. Bila semua orang membaca kitab Bhagavad Gita, maka akan menjadi satu padu dalam tafsiran? Tidak, Nah, coba jelaskan. bagi para pekerja, buruh, pegawai keraton, serta para pedagang akan menganggap Bhagavad Gita sebagai buku petunjuk sehari-hari di dalam melakukan tugas pekerjaannya. Bagi para ahli filsafat, Bhagavad Gita akan merupakan petunjuk untuk lebih mengenal dirinya. Bagi para ahli kebatinan, Bhagavad Gita akan menjadi penuntun untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Dan bagi para pemimpin, kitab Bhagavad Gita akan menjadi pedoman bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Sekian Ayahanda. Cukup. Benar semuanya. Bentar, anakku. Kau sangat mengagumkan, nak. Kau masih kecil, tapi sudah bisa memahami kedalaman jiwa. Tapi sudahlah, hentikan membaca kitab Bhagavad Gita. Nilainya terlalu tinggi, anakku. Nanti otakmu tidak akan kuat, nak. Saya tidak memaksakan diri, Bu. Sebab kitab Bhagavad Gita tidak boleh dipahami sekali jadi, melainkan harus perlahan-lahan. Tapi kau menamatkan kitab Bhagavad Gita hanya 1 hari, Bentar. Saya hanya membacanya saja, Bu. Membaca belaka, belum mendalaminya. Sebab kitab Bhagavad Gita harus dibaca berulang-ulang, baru akan mengerti maknanya. Sekarang sudah cukup. Nanti kalau kau sudah dewasa, kau boleh mempelajarinya sampai tuntas, ya? Ya, Ibu. Bukan main. Kita saja orang tua membaca kitab Bhagavad Gita berulang kali, tidak hafal-hafal. Tapi Raden Bentar hanya 1 kali membaca, ingat semuanya. Iya, Raden Bentar memang anak yang cerdas. Kalau belajar, cepat bisa, cepat hafal, dan tidak lupa. Ingat terus. Pelajaran 3 tahun yang lalu masih ingat dengan baik. Selain cerdas, dia rajin belajar dan pandai mengatur waktu. Dia senang sekali bermain-main dengan teman-temannya. Pergi ke sungai mancing ikan, pergi ke sawah membantu pamannya menjaga padi, pergi ke lapangan main adu lari, dan sebagainya. Tapi kalau tiba saatnya untuk belajar, maka dia masuk ke dalam kamarnya, lalu membuka buku dan mulai belajar. Iya, Raden Bentar bisa membagi waktu. Kapan waktunya untuk main dan kapan waktunya untuk belajar. Sehingga dia menjadi anak yang pandai. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mules karena lucu, tidak ada obatnya. Tapi kalau mules karena main trap, ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop trap, mules diare dan disentri. Buang-buang air, main trap. Stop trap, dengan intro stop. Mules dan main trap, datangnya mendadak. Sini trap, anak trap, apa obatnya? Intro stop, alias Bill Stop trap.
dengan Entro Stop. Bilangin yang lain ya. Entro Stop alias Bell Stop Trap, produksi Kalbe Pharma. Sreset. Raden Bentar berhasil menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar di dalam sidang ujian di hadapan para tokoh keraton Madangkara. Ibunya sangat bahagia dan bangga punya anak yang pandai dan cerdas, sehingga kasih sayangnya semakin bertambah kepada Raden Bentar. Begitu pula Brahma merasa kagum terhadap Raden Bentar yang rajin belajar. Dan Brahma akan memenuhi janjinya akan memberikan hadiah istimewa, yaitu membawa Raden Bentar terbang di angkasa menunggang burung Raja Wali raksasa. Bagaimanakah pengalaman Raden Bentar ketika dia melayang-layang di angkasa menunggang burung Raja Wali raksasa? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entro Stop, obat sakit perut terlengkap.